aku kelas 8 bertemu kembali bersama Bu Rani di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang teks berita. Di minggu ini kita masih melanjutkan berita, tapi dengan fokus yang berbeda. Supaya kalian lebih semangat, Ibu akan bacakan pantun untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya, pantun dari Ibu. Berlibur ke pantai bersama David, malah bertemu Ibu Dodi yang ramah. Tetap semangat, walau ada COVID, senang belajar meski di rumah. Bagus kan anak-anak? Kalian bisa buat sendiri di rumah supaya lebih kreatif dan bisa menyemangati diri sendiri maupun orang lain. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 KD. Yang pertama, KD 3.2 yang yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks berita, dan KD 4.2 tentang menyajikan data informasi dalam bentuk berita. Tujuan pembelajaran kita ada 3 anak-anak. Yang pertama, kalian akan menentukan struktur teks berita. Yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan pada teks berita. Dan yang ketiga, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Kita mulai dulu dari yang pertama tentang struktur berita. Struktur teks berita seperti segitiga terbalik. Di bagian atas yang paling besar porsinya itu adalah kepala berita atau lead. Sedangkan yang lebih sedikit di bawahnya itu adalah tubuh berita. Dan yang paling bawah atau porsinya paling kecil adalah ekor berita. Jadi struktur ada 3 ya, struktur berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya, membahas satu persatu kepala, tubuh, dan ekor berita. Pada bagian kepala berita dan tubuh berita akan memuat informasi penting tentang adik Simba atau informasi penting unsur berita. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan ya betul, bagaimana. Bu, bagaimana urutan penulisannya? Apakah bisa dimulai dengan di mana dulu? Boleh. Dimulai dengan kapan dulu juga boleh. Bisa bervariasi, tergantung apa yang menjadi penekanan atau hal penting pada berita itu. Itu ya, tadi kepala berita dan tubuh berita. Memuat, apa tadi? Unsur berita, atau kita kenal dengan adik Simba. Nah, sekarang yang bawahnya, yaitu ekor berita. Ekor berita memuat informasi-informasi yang sifatnya tambahan dan bisa mendukung isi berita. Misalnya ya anak-anak, di bagian kepala dan tubuh berita berisi informasi tentang peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Nah, si penulis berita bisa menambahkan ekor berita berupa apa sih ciri letusan Gunung Merapi, lalu bagaimana sejarah letusannya. Boleh ditambahkan sedikit untuk memberi informasi kepala dan tubuh berita tadi. Jadi ekor berita bersifat tambahan atau mendukung isi berita. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh yang Ibu buat ini. Di situ ada 2 paragraf. Ya, paragraf pertama dan paragraf kedua. Mari kita lihat. Paragraf pertama ini adalah kepala dan tubuh berita. Karena apa? Karena di dalamnya memuat apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh ya di kalimat pertama. Di kalimat pertama ini, jumlah kasus positif COVID-19 di DIY meroket. Berarti ini unsur apa? Kemudian ada tanggal 21 Juli, berarti ini unsur kapan. Lalu ada bahkan penambahan kasus COVID per hari mencapai rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19 DIY.
Ini merupakan unsur bagaimana. Lalu di situ ada lagi penambahan banyak terjadi di Kabupaten Bantul dan lainnya di Kabupaten Sleman. Menyatakan tempat berarti ini unsur apa anak-anak? Di mana? Kita lihat kalimat selanjutnya. Oleh karena itu, Jubir Pemda DIY Penanganan Virus Corona, Berti Murtiningsih, nah ini unsur siapa? Jadi, pada paragraf 1 ini, karena memuat unsur berita, dia merupakan struktur kepala dan tubuh berita. Mari kita lihat yang paragraf kedua. Paragraf kedua berisi informasi tambahan saja. Berdasarkan hasil laboratorium, sebanyak 465 orang dinyatakan positif, dengan 330 orang dinyatakan telah sembuh dan 13 orang meninggal dunia. Ya. Di paragraf 2 ini berisi informasi yang sifatnya tambahan saja. Jadi, paragraf kedua ini adalah ekor berita. Oke anak-anak, bagian ini dulu. Struktur berita, sudah jelas ya, kepala, tubuh, dan ekor berita beserta dengan ciri-cirinya tadi. Sekarang Ibu akan melanjutkan pada bagian ciri kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita ada 6 anak-anak. Ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang sifatnya standar, digunakan untuk menjembatani banyak kalangan, supaya semua bisa memahami isi berita itu. Kalau kita menggunakan bahasa daerah, nanti orang dari daerah lain belum tahu atau tidak tahu apa isi berita itu. Untuk itu kita perlu menggunakan bahasa baku pada suatu berita. Silakan kalian cermati pada bagian yang Ibu beri warna orange. Di situ ada kata menyosialisasikan. Kata menyosialisasikan itu merupakan bentuk yang baku. Bukan si penulis tidak menggunakan kata mensosialisasikan, karena itu adalah bentuk tidak baku. Kalau kalian ingat-ingat lagi di pelajaran kelas 7, kalian pernah belajar tentang kata bentukan. Ketika kata dasarnya berawalan dengan huruf K, T, S, dan P, kemudian mendapat imbuhan me, maka akan luluh. Contoh sederhana. Kata tulis mendapat imbuhan menasal menjadi menulis, bukan mentulis, ya. Kemudian kata sapu mendapat imbuhan menasal menjadi menyapu, bukan mensapu. Begitu ya. Untuk lebih lengkapnya ada di modul yang nanti kalian bisa baca. Berikutnya, di berita, di teks berita, sering sekali kita menjumpai adanya kalimat langsung. Ciri-ciri yang paling terlihat di situ kalimatnya menggunakan tanda petik 2. Terlihat ya anak-anak pada contoh yang Ibu sajikan. Di sini Ibu menuliskan ada 2 cara menulis kalimat langsung. Kalian perhatikan penggunaan tanda baca dan huruf kapitalnya ya. Untuk yang pertama, itu petikan langsungnya ada di awal kalimat. Contohnya ini. Cukup banyak tenaga medis yang menjadi korban COVID-19, kata Sulendra. Coba perhatikan tanda baca. Dimulai dengan petik 2 ya, petik pembuka. Kemudian selalu diawali dengan huruf pertama dalam petikan, itu selalu huruf kapital. Ini lihat C-nya di sini. Kemudian sebelum mengakhiri memberi petik akhir, jangan lupa berikan tanda baca koma, baru petik penutup. Lanjutkan dengan siapa yang berbicara? Oh, Sulendra. Jadi kata
Lendra. K-nya kecil saja. Yang besar di sini adalah namanya. Huruf kapital di sini hanya namanya saja. Itu cara pertama. Cara kedua, bila petikannya ada di belakang. Contohnya seperti yang di nomor 2. Kata Sulendra, koma, ya, tanda petik 2 pembuka, kemudian awali huruf pertama dengan huruf kapital, cukup banyak tenaga medis menjadi korban COVID-19. Tanda baca akhirnya titik, karena ini berupa kalimat berita, diakhiri dengan tanda akhir titik, dan ditutup dengan petik 2 penutup. Nah, ini ya, kalian perhatikan cara-caranya tadi, dan perhatikan penggunaan tanda baca serta huruf kapitalnya. Yang sering terjadi kesalahan itu di sini yang sering Ibu temukan. Tanda petiknya itu di depan tanda titiknya. Nah, ini yang sering terbalik di sini. Jadi, tanda baca akhir dulu, atau tanda titik dulu, atau tanda seru dulu, atau tanda tanya dulu, baru diakhiri dengan tanda petik penutup. Itu ya anak-anak ya, untuk kalimat langsung. Berikutnya, pada teks berita kita juga sering menjumpai adanya konjungsi bahwa. Konjungsi itu apa, Bu? Kalau kalian lupa, konjungsi adalah kata sambung ya. Konjungsi bahwa itu digunakan untuk penerang kata yang diikutinya. Nah, hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Oke, kalau kalian masih bingung, kita lihat contohnya. Contoh pertama adalah kalimat langsung, karena ada apa ini? Tanda petik langsungnya ya. Maaf, ada tanda petik 2. Kita lihat ya, lebih dari 10 hektar hutan dan lahan perlu diperbaiki di Riau, kata gubernur. Nah, kita akan mengubah kalimat langsung ini menjadi kalimat tidak langsung. Untuk mengubahnya, kita perlu menggunakan apa tadi? Konjungsi apa, anak-anak? Ya, konjungsi bahwa. Kita ubah ya, kita akan hilangkan tanda petiknya, lalu kita tulis kalimat tidak langsungnya. Gubernur mengatakan bahwa lebih dari 10 hektar hutan dan lahan perlu diperbaiki. Nah, ini adalah contoh penggunaan konjungsi bahwa, menerangkan kata yang diikutinya. Seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan lagi tentang kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Misalnya, ada kalimat mereka memikirkan solusi, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, menyimpulkan. Nah, itu adalah contoh-contoh kata kerja mental, yaitu kata yang merupakan hasil kegiatan, hasil pemikiran. Nah, seperti itu ya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berpraduga, berkesimpulan. Nah, itu contoh-contoh kata kerja mental. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu memberikan informasi mengenai saat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, lihat bagian-bagian yang Ibu beri tanda merah. Kecelakaan itu terjadi kemarin. Kata kemarin di sini menunjukkan keterangan waktu. Kemudian kalimat kedua, pagi-pagi polisi berhasil menemukan pelaku curanmor. Pagi-pagi merupakan keterangan waktu. Kemudian contoh yang ketiga, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan dipadati antrean truk pengambil barang. 10 hari menjelang Lebaran ini adalah keterangan waktu.
Ciri keterangan waktu yang lain apa anak-anak? Selain pasti menunjukkan waktu, posisinya bisa diubah. Misalnya, kemarin kita ubah ini ke depan ya, kita buat kata kemarin ini depan. Kemarin kecelakaan itu terjadi. Apakah merubah maknanya? Tidak. Nah, jadi ciri keterangan waktu yang selain menunjukkan waktu juga posisinya bisa diubah di depan atau di akhir kalimat tanpa mengubah makna dari kalimat itu. Berikutnya, keterangan tempat. Kalau tadi keterangan waktu menunjukkan waktu, keterangan tempat menunjukkan lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kejadian kecelakaan itu terjadi tepat di tikungan Jalan Magelang. Mana yang merupakan keterangan tempat? Nah, betul. Yang diberi tanda merah ini di tikungan Jalan Magelang. Berikutnya, ciri kebahasaan yang keenam, yaitu adanya konjungsi kronologis. Kronologis itu menghubungkan urutan waktu kejadian. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian hujan turun. Nah, kata kemudian menunjukkan suatu urutan waktu kejadian. Setelah satu peristiwa digabungkan, disambung dengan peristiwa yang lain. Itu adalah kita memerlukan konjungsi kronologis. Selain kemudian ada awalnya, lalu, akhirnya, dan lain-lain. Itu dia anak-anak untuk ciri kebahasaan. Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah menulis berita? Ada 4 tahapan yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan sebuah berita. Yang pertama, kita menentukan dulu sumber beritanya. Kemudian kita perlu mendatangi sumber berita itu. Lalu mencatat fakta-fakta apa yang penting yang bisa saya tuliskan menjadi suatu berita. Lalu berikutnya kita mengembangkan catatan-catatan tadi menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan apa? Strukturnya dan ciri-ciri kaidah kebahasaannya. Itu anak-anak, langkah-langkah menulis berita. Untuk menulis berita kita bisa dapatkan dari peristiwa sehari-hari. Misalnya, boleh loh kalian menulis berita tentang belajar dari rumah di SMP Budya Wacana. Atau siswa SMP Budya Wacana belajar dari rumah. Boleh, kalian bisa membuat berita tentang itu. Kalian tentukan sumber beritanya. Oh, berarti siswa SMP Budya Wacana. Kemudian kalian ikuti prosesnya, bagaimana pembelajaran BDR di SMP Budya Wacana. Kemudian catat hal pentingnya, fakta-faktanya. Oh, dimulai jam berapa ya BDR-nya? Bagaimana langkah-langkah BDR di SMP Budya Wacana? Lalu dari fakta-fakta itu kalian buat menjadi sebuah berita dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Demikian anak-anak pelajaran kita untuk hari ini tentang berita. Kiranya dapat menambah pengetahuan kita dan nantinya kita bisa mempraktikkan menulis berita. Demikian anak-anak, bila ada pertanyaan kalian bisa menghubungi Bu Rani. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang mendatang ya. Shalom anak-anak.